Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah literasi media, yang saya hormati teman-teman kelas 2 PAIB yang semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ujian akhir semester ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan ibu dosen pengampu yang saya hormati, izinkan di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang bersuci atau toharoh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Siva. Saya dari kelas 2 PAIB, nomor urut absen 5 dengan nomor NIM 2241104020055 yang akan menjelaskan tentang bersuci atau toharoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh atau bersuci, pengertian najis, jenis najis, dan cara menghilangkan najis. Yang selanjutnya itu pengertian hadas, pengertian hadas, jenis hadas, dan cara mensucikan hadas. Jadi sudah masyhur di kalangan kita bahwasanya apa itu bersuci, apa itu toharoh, apa itu najis, bagaimana menghilangkan najis, apa itu hadas, dan cara menghilangkan hadas. Kita akan sedikit mempelajari tentang itu di sini. Kita buka yaitu tentang toharoh. Karena toharoh adalah sama dengan nadlofah, artinya bersih atau bersuci. Toharoh menurut istilah yaitu suatu perkara yang menyebabkan seorang diperbolehkan mengerjakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun bersih atau bersuci ini, sedangkan jika dibaca toharoh ketika dibaca tuharoh itu mempunyai arti yaitu kelebihan dari air yang digunakan untuk bersuci. Jadi tuharoh itu adalah air lebihan dari yang digunakan untuk bersuci. Di kalangan para ahli fikih, toharoh mempunyai banyak pengertian, yang antara lain adalah suatu perkara yang menyebabkan seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu adalah yang saya tulis di dalam PPT tersebut. Tuharoh atau bersuci ini dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata seperti kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak mata, sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Sedangkan arti dalam istilah fikih, toharoh memiliki arti bersih dan suci dari hadas dan najis, baik itu najis kecil maupun najis besar. Dasar hukum tuharoh itu tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadharun fa idza tatahharna qaluhunna min haitsu akramakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yaitu surat di mana ini adalah landasan atau sumber untuk kita bersuci atau menemukan toharoh itu. Yang selanjutnya itu pengertian najis dan cara mensucikan hadis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan.
Dan sara-sara adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal beserta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya, menjijikannya, dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Tetapi najis ini sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, ibadah lainnya, puasa contohnya seperti itu. Mohon maaf, puasa itu tidak termasuk ke najis, tetapi seperti mandi wajib dan sebagainya di sini ada. Nah, itu najis muhalah, bukan najis tapi hadas besar seperti itu. Jenis-jenis hadis yaitu najis mukhafafah. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, dan cara mensucikannya yaitu cukup diciprati dengan air atau diciprat atau disemprot dengan air. Itu adalah najis mukhafafah. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh, najis sedang, di mana cara mensucikannya itu disiram dengan air yang lebih besar jumlahnya dari najis mukhafafah. Yang terakhir yaitu najis muhalladhah, di mana najis ini adalah najis besar, dan cara mensucikannya yaitu dibasuh dengan 7 air basuhan, dan salah satunya diselingi dengan atau dibasuh dengan tanah atau lumpur, yang dimana itu adalah syarat sah agar najis muhalladhah ini bisa menjadi suci kembali. Yang selanjutnya itu pengertian hadas, jenis hadas, dan cara mensucikannya. Pengertian hadas adalah suatu sebab yang menghentikan sucinya seseorang. Jenis hadas dan cara mensucikannya. Jenis hadas itu ada 2, teman-teman. Jenis hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya apa? Hadas kecil itu seperti kentut, baju kita yang terkena najis, terus tidur. Hadas kecil seperti kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, itu merupakan hadas kecil. Terus hadas besar itu apa sih, teman-teman? Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Contohnya apa? Mimpi basah, keluarnya mani dari dubur ya, dari kubul, atau alat kelamin seperti itu, atau mimpi enak seperti itu, atau kami di pondok itu sering mengatakan kencing enak seperti itu. Itu adalah hadas besar yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Itu adalah sedikit pengertian tentang toharoh, bersuci, najis, dan hadas yang bisa saya terangkan sedikit mungkin rumit seperti itu ya, karena saya juga masih sama-sama belajar seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau penjelasannya kurang dipahami atau penjelasannya kurang dimengerti oleh teman-teman semua. Yang terakhir yaitu prakata dari saya, menjadilah manusia yang fleksibel, di mana-mana diterima, di mana-mana dibutuhkan, dan di mana-mana dimuliakan. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas mengatakan pada syairnya yaitu dhalaltu thaliba fa'azaztu matluba. Boleh sekarang ketika saya sedang mencari ilmu, sekarang ketika saya menjadi seorang santri, ketika saya segera nyantri, sekarang saya sangat direndahkan, saya sangat dilecehkan. Tapi suatu saat nanti, atas barokahnya ilmu yang saya dapatkan, saya akan dibutuhkan, saya akan diterima dimanapun dan kapanpun. Mungkin terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan video ini, sudah melihat video ini. Di sini saya pamit undur diri. Semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan untuk ibu dosen pengampu mata kuliah literasi media, semoga diberikan kesehatan,
diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Semoga bisa menjadi dosen yang menjadi panutan bagi mahasiswanya. Saya Aulia Sifa pamit undur diri, pamit menyelesaikan video ini. Sebelumnya saya Aulia Sifa, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.